Selamat jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda ini rahmati Allah ya. Hari ini kita sedang membahas tentang tema dahsyatnya tangisan seorang wanita. Ternyata wanita ini menangis ini bisa berdampak kebaikan, bisa juga berdampak keburukan nih. Nah sekarang kita lanjutin lagi pertanyaan yang berikutnya nih dari Jihan. Apa Jihan mau ditanyain lagi nih sama Ustazah Sifa deh? Iya, mau nanya ke Ustazah Sifa lagi. Iya. Ada nggak sih baik atau buruknya ketika anak perempuan itu nangis dikarenakan perbuatan orang tuanya? Kadang kan suka selisih paham tuh sama orang tua. Benar, yang namanya orang tua itu kalau anak-anak makin remaja ini kan kadang-kadang kan tahu sendiri nih, sifat labilnya mencari jati diri ini kadang-kadang suka nggak sepaham sama orang tua. Nah ini gimana nih? Silakan saya Sifa ya, mohon izin. Ya, bismillahirrahmanirrahim para jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika anak perempuan itu menangis karena orang tuanya, ya? Karena kadang yang buat nangis itu bukan hanya teman-temannya saja, bukan hanya saudara. Biasanya kalau kita sama adik kakak berantem udah biasa, tapi sama orang tua berantem nyeseknya sampai sini, masya Allah. Nah, boleh kita menangis kalau memang itu adalah perkara yang baik sama orang tua. Jadi orang tua nasehatin kita sedih sampai terharu, dipersilahkan, diperbolehkan sekali. Yang kedua, boleh menangis kalau memang kita tertimpa musibah. Orang tua kita sedang sakit, masa iya kita tidak menangis, meratapi kesedihannya. Atau ada yang orang tuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis kan keluar air mata kita, ya, karena kehilangan sosok yang kita cintai. Tapi bagaimana kalau menangisnya disebabkan karena keburukan orang tua? Orang tua yang cerai, orang tua yang mabuk, minum minuman keras, orang tua yang suka KDRT, dia main tangan bukan hanya sama istrinya, tapi juga sama anak-anaknya. Ini kan yang sangat mengkhawatirkan sekali. Jadi kita sebagai anak menangis boleh saja, tapi kita harus ingat satu hal, bahwa seburuk apapun orang tua kita, sejelek apapun perilakunya, dia tetap adalah ayah dan ibu kita. Tidak ada kita di dunia tanpa adanya wujud orang tua tersebut yang melahirkan, mengandung, membesarkan kita. Makanya dalam lisanul Arabi kata ukukul walidain itu artinya bukan hanya tidak mentaati tapi juga tidak berbuat baik kepada orang tua. Dalam Al-Quran disebut wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau berkata ah. Kalau dalam teori usul fiqh ada yang namanya qiyas aulawi. Apa qiyas aulawi ini? Qiyas aulawi adalah di mana hukum furu'nya lebih resiko daripada hukum asalnya. Berkata ah saja tidak boleh, apalagi memukulnya, menyakitinya, dendam sama orang tua, bersikeras sama orang tua, tidak mau lagi bersilaturahim dengan orang tua. Memang mungkin keburukan orang tua sudah sangat berlebihan, tapi sebagai anak pantasnya apapun itu yang dilakukan, kita harus punya hati pemaaf. Kita harus legowo bahwa orang tua adalah sosok terbaik dan tempat kembali kita yang paling baik. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, itu kalau sebelum menikah. Tapi kalau setelah menikah, ridho Allah tergantung ridho suami. Bukan berarti kalau kita mengharap ridho suami, ridho orang tua kita tinggalkan, tidak. Tapi bagaimana kalau ditanya ridho orang tua dan ridho suami, mana yang perlu diutamakan? Itu ridho suami. Mau ke rumah orang tua, izin dulu sama suami. Walaupun ke rumah orang tua, mau ngasih duit ke orang tua, izin dulu sama suami. Dan lain sebagainya. Dan suami yang baik adalah dia yang tidak memutus silaturahim anak dengan orang tuanya. Seperti itu harusnya. Ya. Nah tapi gini ya, mungkin buat anak-anak yang ada di rumah juga, ya namanya orang tua itu ya sebagian besar orang tua itu pengen anaknya pasti bahagia gitu loh. Ya. Dan orang tua itu mengarahkan anaknya itu menuju kebahagiaan. Karena yang namanya orang tua ini punya pengalaman. Iya. Nggak mau anaknya itu terjebak di tempat yang sama kan gitu. Kadang marahnya itu ada benernya juga betul, gitu ya.